Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Seperti kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, maka sakaratul maut akan dirasakan oleh setiap yang merasakan berpisahnya ruh dari jasad. Saat melihat orang yang tengah sekarat, sekilas tampak biasa saja, tampak tenang, seperti tidak ada kesakitan dan penderitaan. Tampak terlihat mudah dan ringan, padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan pada kita rasa sakaratul maut yang akan dirasakan semua orang nanti dalam surat Al-Qiyamah. Sekali-kali jangan, apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis dengan betis, dan kepada Rabb-Mu lah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dalam ayat ini Allah menyebut kalimat bertautnya betis kiri dan betis kanan, yang menggambarkan kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Lalu seberapa sakitkah saat-saat sakaratul maut itu? Tentu saja pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Rasanya tak terbayangkan, begitu menyakitkan. Imam Al-Ghazali menggambarkan rasa sakit sakaratul maut seperti menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Sangat menyakitkan. Dalam kondisi sekarat, orang benar-benar merasakan kepayahan. Sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji, atau digunting. Saat itu akal manusia benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu betisnya kemudian menjalar ke pahanya. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu betisnya kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadits riwayat Tirmizi. Meski proses kematian diringankan bagi orang mukmin, bukan berarti sama sekali tanpa perih dan sakit.
Sakitnya sakaratul maut juga sangat tergantung dari tingkat iman seseorang ketika hidupnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang tertentu dari hambanya yang akan diringankan saat mengalami proses yang harus dialami semua manusia ini. Dan keringanan itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang gugur mati syahid. Saat nyawanya dicabut, orang yang mati syahid itu hanya merasakan seperti dicubit saja. Selain itu, semua orang akan mengalami kedahsyatan sakitnya sakaratul maut. Bahkan para nabi dan rasul yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara manusia. Meski begitu, mereka juga merasakan sakaratul maut yang menyakitkan, bahkan melebihi dari yang dialami manusia biasa. Kisah sakaratul maut Nabi SAW tentu cukup memberi gambaran bagi kita akan penderitaan yang dirasakan oleh para nabi ketika ruh dicabut dari jasad. Pemirsa Khazanah, melihat kenyataan sakaratul maut yang menyakitkan, mungkin sebagian kita menganggap mati mendadak jauh lebih enak daripada mengalami sakaratul maut. Meski sepintas nampak enak, belum tentu membawa dampak yang baik. Bukankah dengan mati mendadak seseorang justru tidak sempat mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan syahadat, atau tidak sempat menulis wasiat dan lainnya? Jelas ini semua merupakan kebaikan yang mungkin terluputkan atas orang yang mati dengan cara mendadak. Salah seorang murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang bernama Alqamah suatu ketika berangkat bersama pasukan Islam untuk menggempur Khurasan. Beliau menetap di sana selama 2 tahun. Suatu ketika ada salah seorang sepupunya yang hendak meninggal dunia. Maka Alqamah menjenguknya dan menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada seorang mukmin pun melainkan ia mempunyai dosa-dosa yang balasannya ia rasakan di dunia. Kemudian setelah itu, dosa yang masih tersisa akan dia rasakan lewat beratnya sakaratul maut. Dan aku tidak suka dengan kematian seperti matinya keledai. Maksudnya, mati mendadak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan kematian seperti itu, Allah tidak memberinya kesempatan untuk bertaubat dan bersiap-siap menyongsong akhirat. Allah juga tidak menjadikannya sakit terlebih dahulu agar dosa-dosanya diampuni. Namun dia membinasakannya seperti membinasakan umat-umat terdahulu yang membangkang. Meski demikian, hal ini khusus berlaku bagi orang yang kafir dan durjana, bukan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Meski terasa sangat sakit, rasa sakit yang dirasakan seorang mukmin saat sakaratul maut bukanlah tercela, aib, ataupun hina, melainkan sebagai ujian yang menjadi pelengkap kemuliaan. Bukankah sakit bagi orang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat? Apalagi para nabi, merekalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi kemuliaan mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan memperbesar pahala dan mengangkat derajat mereka melalui penderitaan sakaratul maut yang dialami. Sakaratul maut yang terasa menyakitkan bagi seorang mukmin bukanlah bentuk hukuman atau azab. Sebaliknya justru merupakan kafarat atau penebus dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang terkena gangguan berupa penyakit dan yang lainnya, kecuali dengannya Allah menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itulah malaikat memberi kabar gembira kepada orang beriman tentang ampunan dan ridha Allah untuknya. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan sangat tegas dalam Al-Quran, bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Hal ini tentunya berbeda 180 derajat dengan orang kafir, para pendosa, dan pelaku maksiat yang belum bertaubat. Penderitaan dan kesakitan yang mereka alami saat sakaratul maut jauh lebih dahsyat lagi. Rasa sakit ini bagi mereka bukan lagi sebagai penebus dosa, tapi sebagai bentuk hukuman dan sanksi untuk kejahatan mereka. Mereka akan keluar dengan susah payah dan sangat tersiksa. Siksaan ketika sakaratul maut ini juga tergambar dalam hadis Nabi tentang perjalanan ruh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata, memandang, kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruhnya, layaknya mencabut pembakar daging yang berduri dari bulu wol yang basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang malaikat yang datang dan membawa berita buruk bagi orang-orang yang ingkar itu. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Para malaikat memukul dan menyiksa mereka hingga nyawa mereka keluar dari badan. Penderitaan mereka juga bertambah dengan berita yang disampaikan malaikat tentang nasib yang akan mereka rasakan, bahwa mereka telah ditunggu oleh berbagai macam siksa, belenggu, air mendidih, neraka jahim, dan kemurkaan Ar-Rahman. Pemirsa Khazanah, jika kematian telah datang, seseorang tak bisa lagi meraih keinginannya. Yang ada hanya penyesalan dan hanya bisa berangan-angan. Ia tertawan oleh amal perbuatannya dan tak akan dapat lepas darinya. Orang yang fasik dan durhaka kepada Allah biasa membiarkan hari-harinya berlalu dalam kemaksiatan dan kelengahan. Ia senantiasa mengulur-ulur taubat dan menganggap umurnya masih panjang. Ia tak sadar bahwa maut dapat menjemputnya tiba-tiba, dan begitu datang, ia tidak akan membiarkan yang bersangkutan mengejar lagi ketertinggalannya. Orang seperti ini akan berada dalam kubur sebagai tawanan atas amal perbuatannya, menyesali keteledorannya selama hidup, mengangan-angankan agar ia kembali hidup, agar ia dapat sholat meski hanya 2 rakaat. Ia baru menyadari betapa besar pahala yang Allah berikan bagi mereka yang sholat. Karenanya ia menyesal bukan kepalang akan hari-harinya yang terlewatkan, yang kosong dari ketaatan. Ia menyesal akan menit-menit yang ia habiskan sekedar untuk bersenda gurau. Mereka ingin dikembalikan ke dunia walau sesaat, tak lain agar dapat mendermakan harta mereka di jalan Allah. Lalu dari manakah kita tahu orang-orang yang telah mati di alam kubur itu menyesal dan berangan-angan?
Allah Ta'ala sendiri yang mengabarkan pada kita bagaimana penyesalan yang dialami manusia, dan itu terjadi saat sakaratul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Sayangnya, setelah kesempatan itu hilang, mereka baru yakin bahwa sedekah termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Ia baru yakin bahwa sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana hadis Nabi. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ia baru sadar bahwa setiap hamba pasti akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Setelah mati, orang baru sadar dan mengerti hakikat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Semua penyesalan itu membuat orang-orang yang telah memasuki alam kubur berangan-angan diberi kesempatan kembali ke dunia, meski hanya sejenak, agar memperbaiki diri menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah walau sekali saja. Namun sayang, angan-angan mereka tak lagi ada manfaatnya. Kematian telah membuat harapan dan angan-angan mereka pupus seketika. Angan-angan mereka itulah yang disebut Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Oleh karena itu, mengingat kematian mengantarkan seseorang pada kesalehan.